Sehingga masya Allah. Entah itu pagi dia belum bangun, belum bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di podcast Sahabat Alam edisi yang kedua. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Bayu Suryadinata dan Ibu Fatma, ayah dan bunda dari Raihan dan Aira. Tentang apa perbincangan kita simak bersama ya. Apa kabar Pak Bayu, Bu Fatma? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya. Oke. Pemirsa, kita sekarang berada di rumah beliau, gitu ya. Di rumah beliau di Jalan Sapan, Palangkaraya. Ayah bunda sekalian, terima kasih nih sudah berkenan ikut dalam podcast Sahabat Alam yang kedua. Terus terang kami tertarik banget karena kami sering, mungkin pengikut setia YouTube-nya Aira gitu ya, sangat menginspirasi. Kalau boleh tahu sudah edisi keberapa YouTube-nya? Sampai video yang terakhir itu sekitar 47 apa 47 video. 47 video yang sudah dihasilkan. Dalam waktu berapa tahun? Belum setahun. Belum setahun. Karena mulainya kan dari Juli 2020 sampai Maret ini berapa itu Mas? Juli, Agustus, September, Sekitar 8 bulan ya? 8 bulan Iya. sudah 47 video yang sudah diupload di Facebook, di YouTube, channel Aira. Di channel Aira. Ya, Dinda Aira Diari. apa namanya Bunda? Dinda Aira Diari. Dinda Aira Diari. Yeah. Pemirsa silahkan ya buka YouTube-nya Dinda Aira Diari yang sangat keren banget. Masya Allah. Luar biasa. Dan ini sosok-sosok di balik layarnya ya. Kita akan kulik ya sosok di balik layar dari YouTube-nya Aira. Tadi sudah disebut ya sejak kapan, Juli 2020 ya. Iya. 2020. Aira ini sekarang sekolah kelas berapa? Kelas TKA. TKA. Di ya. Sahabat Alam Palangkaraya. TKA di Sahabat Alam Palangkaraya. Kalau Raihan? Raihan kelas 6. Insya Allah mau SMP ya. Yeah. Raihan kelas 6 di SD Sahabat Alam. Ya, ayah bunda Raihan dan Aira, kalau boleh tahu juga, gitu ya, apa sih yang penyebab atau yang membuat ide ini tercetus kok pengen buat YouTube Aira ini? Siapa dulu nih yang mau jawab? Saya boleh ya? Ya, boleh. Sutradaranya ibu kan? Sutradaranya bundanya Aira, silakan. Oke. Jadi kalau sudah ada yang nonton video kilas balik Aira 2020, itu kan ceritanya di situ Aira membuat video channel, mau buat channel itu karena kakak sepupunya bikin channel itu yang sudah pernah di post. Tapi sebenarnya itu tuh terjadi jauh sebelum itu. Jadi karena punya anak bayi yang susah makan banget. Jadi kalau makan itu harus nonton supaya dia nggak muntah. Yang adiknya? Iya. Bayi ini, adiknya Aira ini Zain. Jadi harus nonton supaya lengah kan, nggak muntah. Awalnya sih saya nggak mau, nggak pengen seperti itu. Jadi makan harus fokus. Cuman dia karena ada kelainan pencernaan, bagian menelan gitu. Jadi susah. Jadi harus dilengahin supaya nggak muntah. Nontonlah YouTube. Biasanya YouTube anak-anak nyanyi gitu. Jadi semakin kesini pilihan video itu kayaknya rekomendasinya semakin banyak. Tontonan anak-anak tuh kok nggak sesuai gitu buat anak-anak. Nggak sesuai usia anak. Iya, nggak sesuai usia anak. Ada yang meniru video
orang dewasa, iya gitu. Jadi kami pilih-pilihnya itu repot. Jadi awalnya dari situ. Terus melihat video-video anak-anak yang punya channel itu, akhirnya ngomong coba channel itu gini ya gitu, sama Aira, sama papanya. Awalnya di situ. Nah, kebetulan Aira juga senang bermain peran tuh dari kecil. Dia bisa ngomong sendiri di cermin, terus dia video sendiri dari umur 2 tahun. Sudah ada potensi. Iya, kalau dibilang bakat saya nggak berani ya. Mungkin hobi. Dan dia memang punya kecenderungan untuk bersosialisasi. Jadi sewaktu dia nggak ada teman buat mengeluarkan energinya, dia rekam sendiri videonya. Entah dia main atau dia joget atau apa gitu. Soalnya dia respon banget sama ritme ketukan tuh dia respon di video sendiri, pakai kamera HP kadang-kadang atau pakai kamera digital gitu. Awalnya di situ pencetusnya. Jadi setelah ada pandemi kan semua setelah pandemi itu berubah ya. Iya betul. Gitu. Pandemi merubah kehidupan. Pandemi merubah segalanya. Yang awal membuat channel tuh Humaira memang kakaknya. Aira jadi loh, kan Aira juga bisa seperti itu. Aira mau ikut syuting kakak Humaira. Ternyata dia telat. Kakaknya udah selesai syuting, ngambek dia. Nah itu dari situ akhirnya dibuatlah channelnya. Sendiri. Kalau punya kakaknya, channelnya apa namanya kakak sepupunya? Dulu Humaira Gaming Channel, terus apa dek? Happy Humaira. Happy Humaira. Dan channel Drahman. Luar biasa ya. Nah sekarang saya lihat ya Bun, channelnya apa namanya video di YouTube-nya Aira ini kan memang tadi ya. Kalau tadi Bunda pernah melihat atau sering melihat channel-channel anak-anak tuh banyak yang seperti orang dewasa, sedangkan punya Aira ini kan berbeda ya, dia sangat anak-anak banget gitu. Dan saya lihat memang sangat bermanfaat. Ada yang doa bangun tidur, bermain bermain bertamu dengan sepupu-sepupunya, dia bermain permainan tradisional, berkunjung ke rumah nenek. Itu kan sangat sangat unik dan sangat anak-anak banget gitu. Nah itu untuk ngambil ide satu-satu tuh gimana tuh? Idenya. Nah disinilah peran sekolah Sahabat Alam tuh buat kami, karena ada channel Sahabat Alam tuh jadi karena pandemi ya, jadi makin sering upload tentang mata pelajaran. Situ sebenarnya inspirasi utamanya itu dari Sahabat Alam. Jadi karena Aira daripada video mengerjakan tugas itu hanya dikirim aja via Classroom, bagaimana kalau dioptimalkan, diupload ke YouTube. Daripada upload kami juga blank inspirasinya kan, karena baru awal-awal kan, baru belajar. Bagaimana kalau kita mengumpulkan tugasnya via YouTube, bisa diabadikan lama, bisa juga buat inspirasi yang lain, dan guru-guru juga lihat gini loh Aira mengerjakan tugasnya begini. Keren ya, keren banget pemirsa ya. Jadi artinya dari konten tugas ya, sebagian tentunya ya. Sebagian gitu. Nah itu kemudian bisa bermanfaat untuk orang yang lebih luas, untuk masyarakat yang lebih luas ya. Dan bisa jadi itu diikutin gitu ya oleh banyak orang gitu. Doa. Bisa jadi anak-anak kecil banyak yang hafal doa lewat jalan Aira. Itu kan Masya Allah. Luar biasa. Keren banget. Ya, sekarang Pak Bayu mungkin boleh nih ya nambahkan. Saya pernah dengar nih awal-awal beliau bercerita bahwa awalnya Pak Bayu yang melakukan syuting dan editing dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah edisi keberapa kemudian dilimpahkan kepada bundanya Aira, dan kenapa tuh? Gitu. Oh ya. Jadi video pertama dan kedua kalau nggak salah ya.
Iya. Yaitu video pertama itu kita pakai video lama. Karena hanya untuk ya tujuannya itu hanya untuk mengobati kegundahan Aira. Yang tadi ya, ini akhirnya, ini Aira sudah punya channel sendiri loh. Ini ada gambarnya Aira sendiri. Akhirnya dia senang. Kemudian kita bikin video kedua. Video kedua itu kalau nggak salah bercerita. Jadi Aira mencoba menceritakan buku. Karena Aira ini belum bisa membaca, jadi menceritakan isi buku karena ada gambar, dia menceritakan kembali. Nah, sampai di situ. Kemudian masuk ke video-video berikutnya itu, ya mungkin karena waktu saya juga terbatas, jadi ya udahlah nanti ini mamanya Aira, saya kasih filenya, ini nanti ngeditnya pakai software ini, yang harus dibuat ada intro, ada isinya, kemudian ada endingnya nanti seperti apa. Kursus singkat gitu ya? Iya, kursus singkat. Akhirnya dari pelajaran yang singkat itu ya alhamdulillah sampai sekarang saya lihat malah kemampuannya lebih berkembang lebih pesat ya, lebih baik daripada saya. Jadi selanjutnya setelah itu video ketiga dan sampai video berapa? 47 itu sekarang saya sudah nggak ikut campur. Ya. Paling saya bantuin tugas saya kalau misalnya pada saat syuting, ya tugas saya mungkin menyiapkan alat atau membantu ngambil gambar atau membantu jagain adiknya Aira itu. Sama ya kadang-kadang jadi diskusi juga karena ada beberapa konten itu yang memang perlu diskusi sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum kita membuat video untuk di-upload itu kita sudah ini temanya apa, kemudian nanti tujuannya apa. Harapan kita setiap video yang kita buat itu punya manfaat yang baik yang bisa dilihat ditiru sama ya minimal ya sama kita lah. Itu syukur-syukur bermanfaat juga untuk orang lain. Nanti di akhir kita bahas lagi. Setelah kita upload, kita lihat responnya, ini ternyata ada kekurangan seperti ini. Berarti di video berikutnya kita kekurangan ini jangan sampai terulang lagi. Jadi itu peran saya sih sedikit kalau sekarang, hanya bantu diskusi. Tapi peran pertamanya itu yang jariahnya banyak ya, ngajarin dan itu kemudian berlanjut dipakai terus tuh keren banget ya. Dan muridnya sangat cerdas. Ya luar biasa. Tadi saya tertarik Pak. Jadi ketika akan membuat video, ada proses diskusi dulu gitu ya. Kontennya nanti apa, sampai tujuannya apa gitu ya. Kemudian dan nanti akan ada evaluasi gitu ya. Nah itu biasanya proses dari diskusi kemudian sampai kemudian syuting itu berapa lama tuh? Memakan waktu berapa lama? Jarak antara diskusi sama syutingnya? Berapa lama? Biasanya kalau bisa lama ya? Bisa lama. Jadi misalnya punya ide bikin ini, setelah riset, kalau sekarang mungkin kami karena mau mengejar subscriber ya, jadi pilih video trending, lihat-lihat video anak-anak itu yang lagi trending apa, diskusi sampai syuting, sampai mengeluarkan memposting video itu mungkin sampai 2 minggu mungkin. Bisa ada yang sampai 1 bulan nih misal ya Bu ya, misal kita sekarang nih mau masuki bulan apa? Ramadan ya. Nah, kita di awal Ramadan itu kita sudah siapkan konten-konten yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Persiapan bulan Ramadan misalnya nanti kita mau bikin konten misalnya niat untuk puasa, kemudian doa untuk berbuka puasa segala macam. Nah, itu sudah kita bicarakan. Kita buat video ini tapi dikemas seperti apa gitu. Bukan hanya sekedar menghafal saja. Tapi dikemas mungkin dalam bentuk ada ceritanya dulu gitu. Kemudian nanti baru sampai ke inti dari video itu, kemudian akhirnya seperti apa. Itu sudah kita bicarakan sekarang. Ini kita mau masuk ini bulan puasa. Nanti setelah bulan puasa Lebaran nanti sudah mulai. Berarti sudah mulai nyetok banyak nih untuk Ramadan.
Kalau banyak sih enggak, cuman ide mungkin banyak. Ide banyak. Cuman realisasinya yang menunggu Iya, mood. satu-satu. Oke. Tapi kalau video pendek itu biasanya spontan. Iya. Jadi kan kadang kita apa ya? Ide itu kan ada yang waktu lagi panas-panasnya ide keluar itu perlu secepatnya diolah ya dieksekusi. Sedangkan kalau mengedit video 5 menit, 3 menit atau 10 menit itu memakan waktu lama syutingnya. Jadi saya mengambil keputusan itu ini video short aja. Jadi nggak banyak editingnya, spontan, terus biasanya juga jalan ceritanya tuh random. Kayak story WA atau kayak gitu lah. Cuman karena pengen aja gitu memperbanyak video. Dan memang ada pesan yang nggak perlu panjang-panjang gitu. Tapi intinya sementara ini untuk menaikkan apa ya Mas? Rating ya. Untuk menaikkan rating dengan tidak melupakan ideologi di belakangnya. Nggak hanya sekedar menaikkan rating ya, tapi ada ada visi misi lah. Visi misi yang besar gitu ya, yang akan dibawa oleh channel YouTube Aira ini ya, mudah-mudahan luar biasa. Ayah Bunda, nah sekarang kapan sih waktu syuting yang paling paling tepat gitu, yang biasanya selama ini dilakukan? Pagi kah, sore kah, atau malam? Kebanyakan pagi sampai antara pagi sampai siang sampai kebanyakan. Jadi untuk namanya juga anak-anak ya Bu ya. Mood paling bagus Aira itu biasanya ada jamnya. Jam kalau outdoor matahari nggak terlalu panas, jadi paling cepet jam 6 atau setengah 7 lah paling lambat sampai jam 8. Itu kalau sudah matahari udah keluar panas, dia udah mulai keluar keringat tuh udah bad mood dah. Atau kalau mau indoor kita mengejar lighting, kalau alami gitu dari jam 10 sampai jam 2 itu moodnya paling bagus gitu. Dan menunggu adeknya menunggu adeknya tenang dulu ya gitu. Paling bagus kalau malam setelah Isya bisa syuting paling lama 30 menit. Tapi pernah ya beberapa kali tuh? Beberapa kali pernah. Itu setelah Isya ya 30 menit. Cuman biasanya hasilnya nggak maksimal nih Mas. Jadi cuman ada beberapa video yang layak tayang karena kayaknya malam nih anak-anak ada kecenderungan mengolah gula yang dimakan sore itu, jadi nggak bisa diajak kerjasama. Kecuali anak yang pagi ya. Iya. Jadi kalau sore dia nggak makan manis, bisa syuting malam ini. Tapi kalau sore dia makan buah atau permen atau jajan, malamnya nggak bisa diatur. Sudah. Improvenya terlalu besar. Iya, betul. Ya, itu yang kadang-kadang membuat Aira tuh bad mood tuh karena kita harus berkali-kali mengambil diulang ya, kita sudah diulang, nggak boleh karena kosakatanya juga terbatas Bu ya. Jadi kadang-kadang pemilih Aira membuat kalimat itu dari susunan kata yang kurang tepat itu harus diulang. Menurut dia sudah oke aja gitu kan, itu nggak benar itu, harus diperbaiki lagi. Nah berulang-ulang itu bikin dia akhirnya jadi kesal ya. Nah kalau sudah gitu kita ya sudah kerepotan juga akhirnya ya sudah. Padahal sebelum syuting itu udah briefing. Ya ini jalan ceritanya begini. Terus nanti akhirnya begini. Dia improve-nya melebar. Dan kalau diarahkan, kadang saya juga jengkel. Mama jangan marah dong kayak gitu. Ya saya juga bingung. Karena kita akhirnya nggak mau dipaksa. Padahal ini bocoran aja. Satu kali syuting Bu. Itu satu squishy. Jadi akhirnya banyak ya. Iya, udah diliatin tadi sama Aira buat Bu Konita. Iya, artinya luar biasa ya. Artinya begini, waktu yang cukup panjang ya buat kita orang dewasa aja juga kadang-kadang terlalu panjang itu juga gitu kan. Dan ini kadang-kadang mungkin juga bisa menunda ya. Artinya cut dulu, nggak selesai, dilanjutkan hari berikutnya. Pernah juga gitu? Pernah ada juga itu malah video yang sudah kita shoot, kita anggap selesai, akhirnya nggak kita tayangkan karena setelah kita lihat itu
ya kayaknya nggak sesuai lah. Akhirnya sudah misalnya kita persiapan sejam sampai 2 jam itu sudah di-shoot, udahlah nggak jadi, nanti di-shoot ulang di tempat lain gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi nggak asal kita shoot ini sudah kita tayangkan aja nggak. Makanya kelihatannya kalau kita nonton itu akhirnya kok kayaknya ceria terus gitu. Ya itu pendek saja. Yang nggak ceria itu sebenarnya panjang. Proses ngomel-ngomelnya itu sebenarnya panjang itu. Proses di balik layarnya. Iya. Jadi bikin video misalnya kita 10 menit itu bisa sampai sejam lebih kadang-kadang. Nah itu yang apa namanya, kadang-kadang orang berpikir oh Aira hebat ya misalnya, sebenarnya ya asik di belakangnya itu ributnya itu yang nggak kelihatan di YouTube. Dialog sama Aira di belakang layar, kemudian menjelaskan skenario-nya gitu kan. Itu mungkin yang itu juga ya yang sangat menarik menurut saya. Tapi bagaimana tuh ayah bunda, misalnya ada dapat ide ya, ini ya ada satu ide, ingin membuat kayak gini nih, kemudian harus komunikasikan sama Aira nih. Betul. Dia biasanya ngasih masukan nggak, tambahin ini atau kurang begini, Aira maunya begini, ada nggak begitunya? Ada sih sebenarnya. Jadi karena dia memang kadang-kadang karena kosakatanya memang sedikit tadi ya Bu ya. Jadi menjelaskannya itu kita perlu gimana ya? Iya, pakai bahasa masih TKA ya. Okay. Pakai bahasa tubuh. Jadi, Dek, misalnya kayak kemarin ya, bikin video mencari mainan, tapi ini belum tayang. Oh, bocoran. Belum tayang. Dulu pernah bikin, cuman hasilnya kacau balau, tapi tetap diposting. Jadi akhirnya dari video-video yang nggak sesuai dengan keinginan lah, akhirnya diajarin, Dek nanti Aira tuh ngambilnya begini ya Dek ya, jangan dimasukin begini ya harus pakai bahasa tubuh. Terus Aira bilang iya, masukannya itu ternyata nanti itu pas sudah syuting, itu yang merepotkan sebenarnya. Pas sudah syuting kita briefing, dia sepakat yang seharusnya didorong, dia ambil gitu. Akhirnya kan tadi kan kita sepakatnya kan bukan kayak gitu Dek, nggak mau, akhirnya capek katanya kayak gitu. Nah akhirnya udah nggak, seharusnya tuh kayak gini katanya tuh gitu. Jadi kebanyakan masukan dari Aira itu Dek sewaktu syuting sudah berlangsung. Tapi kalau kita tanya Aira mau ini nggak syutingnya, itu dari awal pasti selalu dilakukan. Aira mau nggak syuting ini, mau. Aira maunya gimana, kayak gini, itu biasanya ada di awal. Cuman masukan terbanyak itu ketika proses syuting sudah berlangsung. Makanya syuting Aira daripada panjang ngambil nge-shoot scan-nya itu lebih baik 2 menit, 3 menit, 1 menit gitu. Potong ulang lagi. Iya. Untuk menjaga moodnya. Cuma kadang-kadang misalnya kadang-kadang biasanya yang ngatur ngasih briefing awal tuh ibunya ya. Itu kadang-kadang Aira juga sudah nggak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang yaudah ini ganti lo kasih tahu itu kan gitu. Jadi disuruh bapaknya lagi nih. Akhirnya Aira duduk sini pangku. Jadi kita ceritakan dulu. Kita mau bikin video gini, alurnya gini. Cerita gitu dengan bahasa yang berbeda ya. Pendekatannya kan berbeda sudah nih. Ya bisa nggak bikin itu? Bisa. Semangat. Ya semangat ya udah ya kita coba gitu. Jadi kadang-kadang nggak masuk sama ibunya, ya udah kita di sini gitu. Iya, itu susahnya kalau misalnya bikin konten video anak-anak. Kalau orang dewasa kan mungkin lebih mudah. Mungkin orangnya yang dewasa merasa lagi sedih tapi dari muka bisa ceria. Kalau anak-anak ini benar-benar kalau dia sedih di shoot juga tetap kelihatan sedih, nggak bisa, nggak. Tidak bisa menyembunyikan ekspresi kalau benar. Apa adanya begitu. Ya, keren tapi ya. Jadi membahasakan skenario dengan bahasa anak-anak itu nggak mudah ternyata ya. Dan di balik layar itulah yang mungkin perlu kita semua tahu. Perjuangan di balik layar itu yang dahsyat banget ternyata. Nah ini ya Bunda, kalau bundanya Aira nih, dari 47 video itu yang paling disukai yang paling disukai itu karena saya suka nontonnya ya, yang mencuci dinosaurus, sama yang panen madu. Panen madu. Iya.
Itu karena Aira kemampuan aktingnya tuh udah makin peka ya sama kamera, juga udah terbiasa. Terus dia lagi in mood juga, cahayanya lagi bagus karena lagi outdoor gitu. Saya juga ngeditnya gampang karena scan-nya juga sedikit yang dipotong. Ya, sedikit dipotong, jadi itu saya puas nontonnya. Itu yang paling sering saya tonton itu. Yang apa? Panen madu itu disampit ya? Iya, semuanya disampit. Sama Iya. mbahnya. Itu dilakukan dalam waktu 1 hari. Jadi paginya jam 6 sampai jam 7 itu Aira main dinosaurus. Setelahnya tuh sama mbahnya naik ke atas, ke bawah syuting lagi panen madu. Sini, jangan panggung. Iya. Nah, sini. Kalau tadi bundanya Aira suka yang panen madu dan dinosaurus, kalau nih Pak Bayu apa nih yang disukai? Apa ya? Apa? Yang raksasa itu ya? Enggak. Itu saya grogi kalau ya. Yang mana? Ada bercerita. Yang apa ya? Timun Mas ya? Cerita Timun Mas. Jadi kadang-kadang saya ini sering dipaksa juga sih. Kok gitu? In frame itu supaya ya tapi saya juga ingin meninggalkan kenangan lah untuk Aira. Nanti suatu saat dia melihat, oh ini dulu Aira pernah bareng sama ayahnya bercerita membuat video yang itu. Tapi kalau video yang paling saya suka yang di Sahabat Alam. Yang mana tuh? Yang berkebun. Iya, berkebun di Sahabat Alam karena lokasinya bagus. Kemudian anak-anak juga, itu adalah hari pertama Aira turun ke sekolah semenjak dia mendaftar. Pas mendaftar kemudian ada pandemi ini, jadi diterima di sekolah tapi tidak pernah turun ke sekolah. Jadi itu adalah bisa merekam ekspresi Aira yang betul-betul natural ya. Pertama kali dia masuk sekolah setelah berapa bulan itu. Nah, dia benar-benar merasakan, oh orang sekolah tuh seperti ini. Yang dia dengar dari kakak-kakaknya di sekolah itu bisa main ayunan, bisa main di antara rumput-rumput, main tanah, main apa itu baru pertama kali dirasakan. Nah, itu yang sangat berkesan buat saya. Memang kalau dari segi editingnya memang biasa saja. Cuman momen saat itu yang sangat berkesan buat saya. Nah, ini yang saya tangkap pemirsa ya. Jadi meninggalkan kenangan indah dengan anak-anak melalui video ini. Dan nanti ketika mungkin Aira sudah dewasa, Aira bisa melihat rekam jejaknya dengan ayah dan bundanya. Saya bayangkan ini saya sampai merinding. Masya Allah. Pasti bahagia sekali. Masya Allah. Ya, ekspresi pertama kali sekolahnya ada rekamannya. Ya, ketika dia melakukan momentum-momentum yang rumah kakek, rumah nenek itu juga ada videonya, sehingga Masya Allah ini tentu sangat bermanfaat ya untuk Aira ke depan dan untuk yang lainnya. Nah, sekarang nih saya mau nanya ke Bunda. Kan ada si kecil nih, gitu ya, ada si kecil. Dan tadi kata Pak Bayu, kata ayahnya Aira, sejak video ketiga sudah dilimpahkan kepada bundanya Aira. Kapan waktu ngedit? Karena katanya ngedit ini butuh waktu yang lama. Ya, sedangkan ini ada anak kecil. Kapan nih waktu ngeditnya? Ngeditnya adalah waktu dia tidur. Dia tidur. Ya, jadi itu saya anggap me time lah buat saya. Karena duduk, diem, nggak mengurus orang lain, itu buat saya adalah me time. Jadi me time-nya mantap banget ini ya. Jadi sebenarnya pekerjaan rumah pun sebenarnya me time. Jadi saya nggak perlu mikir, nggak perlu mengurus yang lain. Jadi waktu dia tidur, Dedek Zain tidur, itulah waktu saya edit. Entah itu pagi dia belum bangun, habis subuh saya beresin rumah dulu, beres, duduk depan komputer, sebangun-bangunnya dia. Itulah waktu saya ngedit pagi. Terus tidur siang, dia tidur, edit lagi. Malam setelah dia tidur lagi, biasanya tuh dari jam
11 malam lah, jam 11 malam sampai jam 1, jam 2. Setelah selesai edit langsung posting malam, jadwalkan pagi jam 9 upload gitu. Iya. Dan karena saya punya komitmen, Aira harus upload setiap minggu itu dengan hari dan jam yang tetap, supaya yang nonton tahu kalau biasanya Aira posting hari ini posting. Cuman karena saya nggak bisa menjadwalkan tetap hari itu terus-terusan karena ada bayi, jadi paling nggak antara hari-hari itulah dia posting. Hari apa biasanya, Bu? Paling banyak hari Kamis sama hari Sabtu. Kenapa mengambil hari Kamis dan Sabtu? Hari Kamis itu diambil karena dari analitik YouTube Studio itu. Itu penonton video Aira tuh paling banyak membuka YouTube di hari Kamis. Kalau hari Sabtu itu karena sempatnya hari Sabtu. Tapi sebenarnya golden time-nya hari Kamis. Itu mengetahui kebanyakan penonton Aira hari Kamis itu setelah edisi keberapa? Kita itu mempelajari YouTube Studio itu sudah setelah video ada pertama. Setelah video ada pertama itu, entah itu video berapa saya lupa. Ya maklum ini suaranya berisik nih bayi. Jadi memang kalau yang lebih paham lebih paham teorinya, hari apa, kemudian konten apa yang lagi tren segala macam, dan konten seperti apa itu yang lebih paham sebenarnya mamanya Aira. Kalau saya lebih jadi kalau sekarang tuh kadang-kadang jadi teman diskusi. Kadang-kadang ada juga tren di YouTube itu yang berkembang di YouTube anak-anak seperti apa. Kita juga diskusi, kalau kita bikin konten ini cocok nggak gitu, ada manfaatnya nggak gitu. Kalau seandainya nggak ada manfaatnya dan mungkin bisa berdampak buruk juga bagi orang lain, ya kita nggak usah ikutin gitu. Jadi tidak melulu hanya mengejar tren itu. Jadi pokoknya saya sama mamahnya Raihan sama Aira juga berkomitmen, pokoknya kita buat konten itu yang bermanfaat dulu. Karena manfaatnya itu akan berjalan terus, dan semakin lama juga akan semakin luas. Nah, mudah-mudahan itu ya bisa jadi amal ibadah lah nanti. Ada itu. Benar Pak, betul banget itu ya. Jadi konten seanak bermanfaat dan bermanfaat luas, kemudian mengundang pahala pastinya ya. Insya Allah. Amin. Tadi kalau sudah ya YouTube mengedit seperti itu butuh berapa hari sih biasanya untuk satu video editnya? Kalau cepet biasanya kalau video Aira nggak banyak yang harus dipotong, atau kalau saya udah punya konsep mateng tema videonya, maksudnya kan setiap frame itu ada jalan ceritanya. Jadi kadang-kadang dia syutingnya ini nggak melulu harus sejalur dengan syutingnya itu. Jadi saya buat putar bolak-balik sambil ngedit itu, sambil menyusun jalan ceritanya, karena baru sempat ngedit tuh biasanya paling cepat 1 hari. Dari pagi sampai malam itu paling lama ada 1 minggu. Gitu. Nggak banyak ini ya? Iya. 1 hari itu karena diselingi sama kesibukan yang lain. Tapi kalau dihitung durasi ya mungkin kalau hanya hitungan jam ya. Kalau dipadatkan ya. Tapi karena diselingi misalnya ini nanti si kecil bangun, kemudian harus itu bisa sampai 1 hari. Gitu ya. Iya. Tadi kan dia tidur gitu. Pagi, siang dilanjut. Tapi kadang-kadang ada juga si kecil ini harus misalnya kita larikan, misalnya kita ajak jalan gitu, karena ini sudah mau masuk sudah mendekati jadwalnya harus upload gitu ya. Itu sudah nggak bisa lagi, berarti si kecil harus misalnya kita ajak jalan sama kakaknya, jadi biar mamahnya Ryan punya waktu agak panjang untuk menyelesaikan Iya. Kalau teknis yang solid ini. Masya Allah. Kalau teknisnya upload dihitung per jam gitu, mau nyusun potongan video mentah jadi satu video yang sudah di konsep itu sekitar 1 jam. Saya memilih sekitar 1 jam, nanti menambahkan
apa ya? Efek suara, menambahkan efeknya, nggih. Itu tuh setengah jam. Kemudian renderingnya paling lama 40 menit lah. Gitu. Buat deskripsi. Itu deskripsi setelah pas ngupload kan. Nah, yang lama itu bikin thumbnailnya sebenarnya. Karena bukan saya yang bikin. Jadi tunggu papanya Ira in mood juga. Terus saya juga punya kemauan bikin thumbnail seperti apa, papanya Aira punya teori seperti apa. Kan karena saya bukan anak arsitek, nggak ngerti komposisi, nggak ngerti apa, saya cuma mau ini. Papanya Aira maunya kayak gini. Nah, ya, itu yang lama. Itu sering jadi jadi apa namanya? Sumber keributan ya. Jadi saya bilang sama Maya, pokoknya urusan buat thumbnail itu udah urusan saya gitu kan. Udah jangan ikut campur, pokoknya jadinya bagus lah gitu kan. Tapi Mamanya Raya tuh punya konsep. Arsitek dilawan. Pokoknya harus kalau sudah pokoknya susah. Harus ya udahlah kalau sudah kayak gitu. Tapi pegel juga sebetulnya. Tapi itu memang namanya dalam ya seperti kata Ibu Konita tadi sebutkan, kita sebuah tim memang dalam sebuah tim itu ada dinamika ya. Jadi kita kadang-kadang saya bisa maklumi juga, misalnya yang harus kelihatan besar ini objek yang dimainkan, nggak bisa. Ini kan channelnya Aira, berarti fotonya Aira harus lebih besar daripada objek yang dimainkan. Nah itu kadang-kadang hal sepele itu bisa jadi perdebatan, tapi ya akhirnya selesai juga. Tapi hasil akhirnya puas lah ya. Saya mikir ini sebuah proyek keluarga. Iya, Iya kan, ya, sebuah proyek keluarga yang apa namanya, yang melibatkan anak-anak semua sudah satu tim. Iya kan, ada mungkin saudaranya, ada editornya, ada pemainnya, dan semuanya punya peran yang luar biasa sampai jagain anak itu kan juga luar biasa. Sangat menginspirasi ayah bunda sekalian. Kemudian saya mau nanya lagi ya, kalau Aira ditanya yang paling disukai Aira, pernah nggak nanya Bun? Apa yang video yang mana? Iya, pernah nanya. Sering, karena jawabannya kadang-kadang bisa berubah. Jadi paling seneng Aira video apa dek? Kemarin bilangnya video ya sama nginap sama kakak-kakaknya. Terus bilangnya sama Umi tadi yang main inting domprak itu. Tapi saya ambil kesimpulan kayaknya dia senengnya video yang nggak sendiri. Karena memang kecenderungan untuk berhubungan sosial dan orang lain akhirnya kayaknya lebih dari saudara-saudara yang lain. Jadi kalau dia syuting sama kakak-kakaknya atau sama temennya, ada temen baru yang namanya Aca itu yang waktu kami di Sampit itu dia pasti seneng nonton. Iya. Karena ada kakak-kakaknya di situ, ada temennya. Jadi dia kalau punya orangnya punya kecerdasan ini bergaul lebih besar ya, sehingga itu mungkin yang juga membuat dia nyaman syuting dengan teman-teman dan saudaranya ya. Luar biasa, keren juga. Saya juga suka ngelihat yang ini kemarin, tapi kalau itu sama ayahnya ya kemarin yang melipat baju. Iya. Itu panjang juga tuh ya. Panjang. Ada video yang lebih panjang. Itu ketika kita membuat buku gambar dari kertas bekas. Oh iya. Itu terlalu panjang malah. Itu penyebabnya karena sutradaranya ketiduran. Jadi kita tuh ngomong terus gitu. Rupanya Mama Harian tuh ketiduran. Jadi nggak ada yang ngatur ini kapan berhenti, kapan gitu. Jadi rekam terus. Nah itu akhirnya kepanjangan. Itu ada juga. Itu ketiduran sebenarnya. Saya di belakang tripod. AC dingin, capek habis boboin adiknya. Yang syuting kayaknya nyaman. Saya lupa udah. Tahu-tahu pas bangun, kok udah diberesin. Berarti ketidurannya lama banget. Gak apa-apa, udah biar aja. Wah, ini hal-hal yang di luar skenario gitu ya, dan hal-hal di belakang layar yang kita semua nggak tahu ya. Ternyata ada sesi ketidurannya. Keren banget, tapi hasilnya jadi bagus ya. Jadi oke. Iya. Terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir.
kabarnya nih channel Aira kan sudah apa tuh? Ada royaltinya ya? Atau apa tuh istilahnya? Ya, apa dimonetisasi ya? Iya. Nah, Itu gimana tuh ceritanya, Pak? Nah, coba Kata dulu. Aira, saya tanya, buat apa sih Aira uangnya? Buat umroh katanya Aira. Insya Allah. Ya. Amin. ini yang sebenarnya gimana ya? Karena sekarang sudah ada peraturan dari YouTube, peraturan baru kalau video anak-anak itu penayangan iklannya tidak mendapatkan iklan yang dipersonalisasi istilahnya. Jadi pendapatannya dibandingkan dengan video yang bukan diperuntukkan untuk anak-anak itu sangat kecil penghasilannya. Kurang dari 5% kalau dibandingkan dengan video yang untuk orang dewasa. Nah, jadi kalau untuk mencari penghasilan dari YouTube sekarang, dari YouTube anak-anak kayak YouTube Aira itu tidak bisa dijadikan sumber penghasilan. Jadi kalau kayak buat kita ya Mas ya, video channel Aira sekarang ini buat investasi Aira ke depannya nanti. Jadi setelah jadi setelah dewasa nanti dia udah biasa, udah mandiri, udah bisa bikin video sendiri, itu bisa dijadikan selain jadi dari ladang penghasilan ya, bisa dijadikan ladang dakwah juga oleh Aira. Makanya dia bisa mandiri dari situ. Jadi oke lah, sekarang kita belajar. Dan sebenarnya dari setiap video itu memang ada niat untuk memperkenalkan kepada anak-anak muslimah. Kalau ini intinya ya sebenarnya, kalau menutup aurat itu tidak mengganggu aktivitas sama sekali. Jadi setiap video Aira masih selalu Aira pakai hijab ya? Iya, karena ini kan akan ditonton sampai besar. Iya, sampai nanti sampai dipersiapkannya sampai sejauh itu ya. Iya, karena itulah ada keinginan, ada ideologi, ada visi misi yang harus dipertanggungjawabkan. Sebenarnya awal membuat channel tuh ada ketakutan. Aira nanti takut seperti apa ya? Ain atau Aira nanti bisa punya haters atau apa, tapi berdoa aja lah. Mulai sekarang insya Allah bismillah. Diniatkan ya. Iya, diniatkan dari awal. Tapi kalau kembali ke pertanyaan awal dari penghasilan dari YouTube itu mungkin untuk YouTube anak-anak kecil banget. Walaupun ada, hasilnya ada. Tapi sekarang belum gajian ya Mas ya, karena ada prosedur yang belum kita selesai. Karena ada penghasilan minimal yang bisa dicairkan. Dan sekarang Aira sampai sekarang belum gajian. Tapi ada hasilnya, insya Allah bisa jadi tabungan Aira juga. Belum bisa diambil. Tapi nanti kalau udah besar kan beda, iklannya juga beda. Dan iklan pun kami juga sekuat tenaga memfilter. Jadi dari awal sampai sekarang tuh banyak iklan-iklan yang diblokir juga karena nggak sesuai. Tidak layak untuk ditonton anak-anak. Iya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman Aira yang ingin punya channel YouTube, setelah dimonetisasi nanti banyak muncul iklan-iklan ya. Itu kadang-kadang kita kaget tuh karena baru ya. Ternyata ada mengandung iklan seperti ini gitu. Oh, ini tidak cocok untuk ditonton sama anak-anak. Nah, itu nanti kita blokir nih. Ada iklan-iklannya. Dan memblokir kita blokir. Ya, kewenangan kita untuk mengkat semuanya itu. Iya. Dan memblokirnya, kita punya kewenangan untuk mengkat itu tuh setelah penghasilan mencapai $11. Jadi kalau di bawah itu kita nggak bisa. Sama mungkin menambahkan, jadi kita dari awal sebelum membuat video pertama itu, saya sama Mama Yara sudah berkomitmen untuk benar-benar membuat sebuah konten yang
yang diutamakan pertama kali adalah manfaatnya. Itu kemudian dibungkus dengan entertain ya, seperti bermain segala macam itu. Yang pasti bermanfaat dulu. Kalau masalah hasil itu nanti mengikuti. Iya, betul. Yang penting manfaatnya dulu. Ditekankan manfaatnya. Mudah-mudahan ya itu tadi, dengan banyaknya yang menonton juga manfaatnya juga bisa semakin luas itu tadi. Betul. Jadi sekarang kita mengejar manfaat dulu. Nah, betul. Sepakat, Pak. Luar biasa, Ayah Bunda Aira. Saya bayangkan ya, dari 47 video dan kemudian ditonton oleh masyarakat luas dan semakin banyak anak-anak kecil yang mengikuti, ikut berhijab gitu ya, ikut berdoa sebelum tidur, ikut berdoa ke kamar mandi, ikut melipat, ikut keceriaan Aira yang lainnya. Mudah-mudahan itu juga meraup banyak pahala gitu ya untuk ayah bunda yang tadi punya misi, punya visi dalam membuat YouTube Aira, tidak sekedar nongol di YouTube. Itu penting. Ya, mudah-mudahan manfaatnya luas dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Aira, terima kasih Raihan, terima kasih Adek, ayah bunda semuanya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan obrolan menarik ini bermanfaat. Saya yakin sangat bermanfaat ya. Dan kata kuncinya juga adalah proyek keluarga itu asik loh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.